Salam sejahtera jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki kesempatan untuk boleh kembali bersama-sama belajar dari Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-44. Dan dalam pembahasan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai hukum ke-10 dari 10 hukum Tuhan. Nah, untuk itu saya akan membacakan apa yang tertera dalam kitab suci mengenai hukum ke-10 dari 10 hukum Tuhan ini. Saya akan membacakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, hari ini kita akan mencoba memikirkan bagaimana memahami apa yang Tuhan perintahkan kepada kita terkait dengan larangan mengingini apa yang orang lain miliki. Nah, untuk mempelajari makna dari hukum ini, kita akan mencoba belajar dari Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg menolong kita dengan pertanyaan sekaligus jawaban yang perlu untuk kita pikirkan. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama dalam Katekismus Heidelberg terkait dengan perintah untuk jangan mengingini ini. Dalam perintah yang ke-10, Katekismus Heidelberg mengajak kita untuk memikirkan sebuah pertanyaan, apakah yang perintah ke-10 tuntut dari kita? Nah, maka kalau kita membaca di dalam Katekismus Heidelberg ada penjelasan yang perlu untuk kita boleh pahami, perlu untuk kita cermati, karena itu mengajarkan kepada kita beberapa aspek dari ajaran firman Tuhan mengenai keinginan. Nah, dalam Katekismus Heidelberg dikatakan, perintah ke-10 itu dituntut dari kita supaya apa? Supaya keinginan atau pemikiran yang terkecil sekalipun yang berlawanan dengan satu pun perintah Allah tidak boleh muncul dalam hati kita. Artinya apa? Artinya di dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa tidak semua keinginan adalah jahat, tidak semua keinginan adalah salah. Ada keinginan-keinginan yang baik, ada keinginan-keinginan yang memang suci. Seperti misalnya kita menginginkan supaya hidup kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, ini adalah keinginan yang positif. Atau kita ingin melayani Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini juga adalah keinginan yang benar. Tidak ada yang salah dengan keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa di dalam kehidupan manusia ada banyak keinginan kita yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang Tuhan tetapkan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, salah satunya adalah menginginkan apa yang orang lain miliki. Nah, maka di dalam kitab Keluaran tadi kita membaca bahwa larangan untuk mengingini ini terkait dengan apa yang orang lain miliki, baik rumahnya, istrinya, ternaknya, hamba-hambanya, dan hal-hal lain yang kita tidak miliki dan orang lain tidak miliki. Nah, pertanyaannya kenapa hal ini menjadi persoalan? Bukankah baik kalau kita menginginkan misalnya saja apa yang orang lain miliki, kesuksesan misalnya? Bukankah itu hal yang positif? Nah, tetapi Katekismus Heidelberg sebenarnya menyoroti dua isu yang sangat penting di dalam kita memikirkan mengenai keinginan. Pertama, keinginan manusia yang berdosa seringkali berakar pada apa? Ketidakpuasan manusia terhadap apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, itulah alasannya kenapa kita menginginkan apa yang orang lain miliki, karena kita tidak puas dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Sehingga kita menginginkan apa yang orang lain miliki. Dan yang kedua, kita menginginkan apa yang orang lain miliki. Kenapa? Karena kita iri hati dengan orang lain. Nah, dalam dua konteks inilah kita kemudian menjadi jelas bahwa keinginan yang dimaksudkan Alkitab yang perlu kita waspadai adalah keinginan yang berdosa.
keinginan yang bersumber dari hati yang yang dikuasai oleh iri hati, hati yang dikuasai oleh ketidakpuasan terhadap Tuhan. Dan Alkitab mengingatkan kita bahwa keinginan seperti ini adalah dosa. Nah, makanya dalam Katekismus Heidelberg kita harus membedakan antara keinginan yang memang tidak salah dan keinginan yang berdosa. Dan keinginan yang berdosa ini walaupun sekecil apapun, gitu ya, walaupun itu mungkin hal yang kita anggap sepele, tapi kita harus waspadai, kita harus mendeteksinya sedari awal dan membuang hal itu jauh-jauh dari hati kita sebelum keinginan itu kemudian menguasai dan menjerumuskan diri kita. Dan yang kedua, Katekismus Heidelberg juga mengajarkan kita bahwa perintah ke-10 bukan hanya mengingatkan kita mengenai bahaya dari keinginan yang berdosa, tetapi perintah ke-10 juga mengajarkan kita agar di sepanjang waktu kita harus membenci segala dosa dengan segenap hati dan bersuka di dalam segala kebenaran. Artinya apa? Artinya dalam Katekismus Heidelberg kita diajarkan bukan hanya kita membenci dosa, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak patut, menginginkan apa yang orang lain miliki, kita harus membenci hal itu. Kita harus memandang hal itu adalah hal yang tidak sepatutnya ada dalam diri kita. Tapi di sisi yang lain, Katekismus Heidelberg juga mengajar bahwa hukum ke-10 mengajarkan kepada kita supaya kita belajar bersuka di dalam segala kebenaran. Artinya apa? Artinya dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa menjaga hati kita untuk tetap bersih, tidak menginginkan apa yang orang lain miliki itu hal yang baik. Tetapi itu nggak cukup. Kenapa? Ada hal yang lain yang penting untuk dilakukan orang percaya supaya mereka tidak menginginkan apa yang orang lain miliki. Apakah itu? Orang percaya harus belajar bersuka dalam kebenaran, bersyukur dengan apa yang dia miliki. Apa yang seseorang percaya miliki adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau orang percaya belajar di dalam kehidupannya melihat bahwa dia memiliki Tuhan. Selama kita memiliki Tuhan, maka hal-hal yang lain itu adalah hal-hal yang tidak penting, tidak signifikan. Nah, jadi kalau kita memiliki Tuhan, itu cukup bagi kita. Karena itu adalah yang paling utama dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki mobil seperti yang orang lain miliki, tidak memiliki rumah seperti yang orang lain miliki, tidak memiliki karir seperti orang lain miliki, tidak memiliki uang sebanyak yang orang lain miliki, selama kita memiliki Tuhan, nah kita akan belajar berpikir bahwa itu cukup. Dan kita bisa melatih diri kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki, yang sebenarnya itu sifatnya sekunder saja dibandingkan dengan apa yang utama yang harus kita miliki, yaitu Tuhan saja. Nah, jadi kunci daripada kita dapat menguasai hati kita untuk tidak menginginkan apa yang orang lain miliki adalah belajar melihat bahwa kita sudah memiliki apa yang paling utama, yang paling penting dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Kalau kita bisa belajar untuk melihat bahwa yang paling penting sudah kita miliki, maka hal-hal lain bagi kita tidak akan lagi menjadi sesuatu yang sangat penting yang kita idam-idamkan, yang kalau kita tidak memilikinya kita menjadi tidak berbahagia. Nah, itulah pelajaran dari Katekismus Heidelberg, sesuatu yang sangat bernilai penting untuk kita boleh pikirkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mencoba melihat pertanyaan kedua yang juga penting dalam Katekismus Heidelberg. Mari kita melihatnya. Dalam pertanyaan kedua, di sini ada pertanyaan yang membuat kita juga berpikir atau membuat kita merenung, tetapi bisakah orang-orang yang dipertobatkan kepada Allah menaati perintah-perintah ini dengan sempurna? Nah, di dalam Katekismus Heidelberg kita telah membahas 10 hukum Tuhan, dan hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini. Ini adalah dosa yang seringkali mungkin tidak tampak dari luar tetapi nyata di hati manusia. Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah kita sebagai orang-orang yang sudah dipertobatkan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan ini, kita mampu melakukan seluruh hukum Allah itu. Bukan hanya hukum ke-10 tapi seluruh hukum Allah. Mulai dari tidak menyembah apapun selain Allah, menghormati hari Sabat, tidak mencuri, tidak
berbohong, tidak bersaksi dusta, dan juga tidak mengingini apa yang orang lain miliki. Bisakah kita menaati perintah-perintah Allah ini dengan sempurna? Nah, maka Katekismus Heidelberg memberikan kepada kita sebuah jawaban yang tegas bahwa jawabannya tidak bisa. Bahkan orang-orang yang kudus pun sementara berada dalam kehidupan ini hanya memiliki awal yang kecil dari ketaatan ini. Katekismus Heidelberg mengingatkan kita bahwa di dalam keberdosaan manusia, kita dan bahkan di dalam keberadaan manusia di dunia ini, termasuk orang-orang percaya, kita tidak bisa sepenuhnya mentaati hukum Allah secara sempurna. Yang kita mampu lakukan bahkan dikatakan hanyalah yang kecil. Tidak seberapa kemampuan kita di dalam melakukan hukum Tuhan, jauh dari sempurna. Nah, hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, jikalau demikian, untuk apa Allah kemudian memberikan kepada kita hukum-hukum ini kalau memang hukum-hukum tersebut tidak mampu untuk kita lakukan? Nah, jawabannya adalah kalau kita mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang peran daripada hukum, nah kita kemudian akan mengerti bahwa hukum Tuhan diberikan memang bukan semata-mata supaya manusia mampu melakukannya secara sempurna, tapi untuk menyadarkan manusia akan kelemahan dan keberdosaannya. Waktu seseorang berupaya melakukan hukum Tuhan, mereka berupaya membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka orang tersebut akan dibawa kepada kesadaran betapa tidak mampunya kita melakukan hukum Tuhan. Nah, hukum-hukum Tuhan itu kalau mau kita umpamakan, itu seumpama seperti cermin. Semakin kita dekat dengan hukum Tuhan, semakin kita melakukan hukum Tuhan, semakin kita melihat dalam diri kita begitu banyak cacat-cacat yang membuat kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita bukan orang bersih, kita orang berdosa. Nah, lalu apa tujuannya Tuhan mengizinkan kita mengalami ataupun tujuan Tuhan membuat kita kemudian menyadari keberdosaan kita? Tujuannya adalah supaya kita kemudian mengerti bahwa kita memang nggak bisa menyelesaikan dosa, kita nggak bisa mentaati Tuhan, dan karena kita nggak bisa menyelesaikan dosa, mentaati Tuhan, maka satu-satunya harapan kita adalah dengan memandang kepada Tuhan. Dengan satu-satunya harapan kita adalah dengan kita berupaya selalu meminta pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan itulah sebabnya maka Kristus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Dia bukan hanya menyelesaikan hukuman dosa yang harus kita tanggung, mematikan dosa dalam diri kita, tetapi dia mewakili kita melakukan seluruh hukum Allah secara sempurna. Sehingga ketika kita mencoba mentaati hukum-hukum Tuhan, memang pada kenyataannya itu sama sekali tidak sempurna. Tetapi ketika kita melakukannya di dalam Kristus, di dalam iman kita kepada Kristus, maka Allah melihatnya bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Kristus telah lakukan. Maka segala ketaatan yang tidak sempurna itu di mata Tuhan dipandang sempurna oleh karena kita melakukannya dalam Kristus. Nah, di sisi yang lain, Katekismus Heidelberg juga mengajarkan kepada kita bahwa tujuan kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan, satu sisi memang menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan, yang terus berjuang, bergumul dengan keberadaan kita, selalu berupaya memohon anugerah Tuhan. Tapi di sisi yang lain, tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa kita ini sudah memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang memang belum sempurna, tapi sedang menuju kepada kesempurnaan. Dan itulah sebabnya maka hukum-hukum Tuhan ini menjadi panduan bagi kita untuk memicu diri kita untuk hidup semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Nah, jadi waktu kita belajar tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, kita menyadari dalam hal-hal apa kita harus taat kepada Tuhan. Bukan hanya dalam satu hal, dua hal, tapi dengan keseluruhan hal, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan kita, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Nah, jadi tujuan daripada Tuhan memperkenalkan hukum-hukumnya kepada manusia adalah supaya kita mengerti secara keseluruhan
apa yang merupakan kehendak Tuhan dan kita berupaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu seluruhnya dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita melakukannya bukan sekedar karena kita tahu bahwa hukum Tuhan adalah perintah Tuhan, tetapi kita melakukannya karena kita juga tahu bahwa melaluinya Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang yang semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Makanya dengan memberikan hukum-hukum Tuhan, itu seperti kita diberikan latihan, kita diberikan pembelajaran yang membuat kerohanian iman kita meningkat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan itulah yang membuat kita kemudian berupaya dengan mengenal hukum Tuhan, pada akhirnya belajar untuk mentaati hukum Tuhan lebih lengkap, lebih menyeluruh dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita akan mencoba memikirkan pertanyaan terakhir dari Katekismus Heidelberg terkait dengan hukum jangan mengingini ini. Dalam pertanyaan yang terakhir Katekismus Heidelberg, kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan. Jika demikian, mengapakah Allah memerintahkan ke-10 perintah itu? Ini diajarkan dengan begitu ketat, padahal di dalam hidup ini tidak seorang pun bisa mentaatinya. Nah, maka Katekismus Heidelberg memberikan jawaban. Pertama, agar seumur hidup kita belajar untuk semakin mengetahui natur kita yang berdosa, dan dengan demikian menjadi semakin bersemangat untuk memandang kepada Kristus untuk memperoleh pengampunan dosa dan kebenaran. Nah, ini adalah alasan yang tadi kita sudah bicarakan, bahwa tujuan Tuhan memberikan kepada kita hukum-hukumnya adalah supaya kita tahu betapa lemahnya kita dengan dosa, betapa tidak kuatnya kita dalam mentaati hukum-hukum Tuhan, sehingga kita berupaya mengandalkan anugerah Tuhan. Nah, maka ajaran iman Kristen atau ajaran iman Alkitab, kita belajar sebuah pokok yang penting, bahwa manusia mengikut Tuhan, mentaati Tuhan, menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan adalah karena anugerah Tuhan, by grace, dengan mengandalkan anugerah Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya seringkali orang lupakan. Bahwa orang barangkali berkata, saya percaya, saya diselamatkan dengan iman, tetapi di dalam kesehariannya dia lebih mengandalkan dirinya sendiri untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah ketidakkonsistenan antara iman dan kehidupan perbuatan seseorang. Nah, seharusnya adalah di dalam kehidupan orang-orang percaya, kita bukan hanya tahu bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, kelepasan dari dosa adalah anugerah Tuhan, tetapi kita setiap harinya kita mengandalkan anugerah Tuhan untuk apa? Untuk bisa menang dari setiap dosa, atau untuk bisa mampu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, maka sebagai orang anak Tuhan, penting sekali kita betul-betul hidup dalam anugerah Tuhan. Kita nggak mampu melakukan hal yang baik dalam hidup kita, nggak mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Nah, yang kedua, agar kita bisa dengan tekun berusaha berdoa kepada Allah untuk anugerah Roh Kudus untuk semakin diperbaharui, ya, seturut dengan gambar Allah sampai setelah hidup kita mencapai tujuannya, yaitu kesempurnaan. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa ada karya yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu apa? Yaitu membuat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dan supaya kita semakin serupa dengan gambaran Kristus, kita itu membutuhkan hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan, sekali lagi, dia berperan sebagai cermin yang menolong kita mengerti dalam hal inilah kita masih lemah. Dalam hal tertentu kita masih memiliki persoalan. Dalam hal yang lain lagi kita masih rentan terhadap kejatuhan. Nah, hukum-hukum Tuhan menolong kita mengidentifikasi siapa diri kita. Dan kita belajar dengan diperlihatkan betapa lemahnya diri kita. Kita belajar untuk mau bertumbuh, kita mau belajar menggunakan sarana-sarana anugerah Allah untuk menolong kita bertumbuh. Nah, Tuhan memberikan kepada kita berbagai sarana anugerah, doa misalnya, firman Tuhan misalnya, sakramen perjamuan kudus misalnya. Nah, demikian juga persekutuan orang percaya. Nah, semuanya itu adalah sarana-sarana yang Tuhan gunakan supaya kita dapat bertumbuh dalam anugerah Tuhan.
Nah, maka kita kemudian harus mengerti bahwa kunci daripada pertumbuhan orang percaya bukan terletak pada sekedar komitmen dia untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Betul, untuk mau bertumbuh dalam Tuhan, orang harus belajar, harus berjuang. Setiap saat, setiap waktu membutuhkan komitmen yang tinggi. Tapi kita harus menyadari bahwa itu tidak cukup untuk membuat kita mampu melakukan hukum-hukum Allah. Yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah bersandar kepada anugerah Allah, menggunakan sarana-sarana anugerah Allah supaya kita bisa bertumbuh. Maka orang Kristen yang mau bertumbuh tidak cukup sekedar memiliki komitmen untuk memiliki kehidupan yang saleh. Dia harus beribadah kepada Tuhan, karena dalam ibadahlah Tuhan memberikan kepada dia anugerah untuk mampu menjalani kehidupan dengan benar. Dia harus mau baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah alat anugerah yang Tuhan berikan untuk menumbuhkan kerohanian orang tersebut. Begitu juga dengan berdoa, itu adalah sarana anugerah Tuhan untuk membuat seseorang belajar dalam kehidupannya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi kalau kita ingin sempurna, kita memang tidak bisa sempurna karena kita masih hidup dalam dunia ini dan itu masih merupakan sebuah pengharapan bagi kita. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak secara progresif bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita pasti akan diproses Tuhan menjadi orang yang lebih baik dari sehari ke seharinya, menuju kepada kesempurnaan. Dan untuk itu maka dibutuhkan komitmen, disiplin, itu jelas. Tapi di sisi yang lain dibutuhkan juga anugerah Tuhan, sarana anugerah Allah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah menyediakan itu. Seperti yang saya katakan, melalui doa, melalui ibadah, melalui persekutuan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, itu semua sarana yang Tuhan gunakan untuk menolong kita mampu bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Nah, saya berdoa kiranya seluruh pelajaran yang kita hari ini boleh bicarakan mengenai perintah jangan mengingini dan juga mengenai apa yang Alkitab ajarkan mengenai pentingnya ketaatan orang percaya kepada hukum Allah, kiranya boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian di dalam upaya kita menjadi orang-orang percaya yang seperti Tuhan kehendaki. Kita mau belajar dalam kehidupan kita bukan hanya memiliki komitmen yang kuat di dalam mengikut Tuhan, tetapi juga belajar menjadi orang yang hidup bergantung kepada anugerah Allah. Kiranya jemaat sekalian diberkati Tuhan. Sampai ketemu lagi di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.